Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang dengan kenikmatan itu kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam, yang sampai dengan saat ini alhamdulillah kita mampu merasakan nikmatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan ini telah melatih kita banyak hal. Baik itu bagaimana hubungan kita dengan Allah, begitu pula bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Sehingga puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita tunaikan, yaitu tujuannya adalah kita mendapatkan gelar daripada muttaqin itu. Maka alhamdulillah kita yang masih diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Ramadan ini. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Maka hal ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita abaikan kesempatan ini. Jangan kita abaikan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana puasa ini melatih kita untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana puasa ini memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Orang yang bertakwa adalah orang yang yu'minuna bil ghaib, orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Walladzina yuqimunas shalah. Inilah yang dilatih oleh ibadah puasa kita. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, yaitu dengan kita memperbanyak sholat kita, dengan kita memperbanyak zikir kita kepada Allah, dengan kita memperbanyak takarub kita kepada Allah. Puasa dari awal sampai dengan saat ini tentunya sholat yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada bulan ini, bagaimana kita mentakarub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar bahwa puasa ini telah melatih kita untuk bagaimana kita menjalin hubungan yang kuat dengan Allah, dengan selalu mengingat Allah, dengan senantiasa mendirikan sholat malam, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Inilah yang diperkuat oleh ibadah puasa ini, yang tentunya orang yang telah dilatih di bulan puasa ini, dilatih kedekatannya dengan Allah, akan ada hasilnya nantinya ketika pasca Ramadan. Kita akan dapat melihat hasil kita, hasil latihan daripada puasa ini. Apakah kedekatan kita di waktu Ramadan ini akan teraplikasi, akan terbuktikan ketika Ramadan telah berakhir.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dilatih yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini akan melatih kita bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengambil daripada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyediakan untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Ini disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka dalam ayat ini Allah pertegas kembali bahwa orang-orang yang mendapatkan surga yang luasnya bumi dan langit serta ampunan Allah, mereka orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan sangat baik. Allah melanjutkan ayatnya, orang-orang yang disediakan, orang-orang bertakwa yang disediakan daripada surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini adalah bukti bagaimana hablum minan nasnya, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menyedekahkan hartanya, menginfakkan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah orang-orang yang disediakan oleh Allah, yaitu surga yang luasnya langit dan bumi, yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu susah maupun waktu senang. Ketika dia senang, dia infakkan. Ketika dia kelebihan rezeki, dia infakkan. Pun begitu ketika dia tidak ada sesuatu, dia pun menginfakkan hartanya. Inilah orang-orang yang akan disediakan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya adalah surga dan ampunan Allah itu sangat dekat dengan kita. Tinggal kita mampu atau mau tidak mengambil daripada surga dan ampunan Allah. Permasalahannya adalah terkadang kita yang menghindar dari ampunan itu. Kita yang menghindar dari surganya Allah. Kita bisa melihat begitu ada orang yang terkena musibah, maka pada dasarnya adalah Allah telah mendatangkan surga dan ampunannya melalui jalan daripada orang yang dikenai musibah itu. Maka kita yang tidak terkena dengan musibah, inilah kesempatan kita mengambil surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hablum minan nas. Kita senantiasa menjaga daripada hubungan kita dengan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang-orang yang disediakan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang senantiasa menelan amarahnya. Allah mengatakan al-kadhimin. Allah menggunakan kata dengan al-kadhimin yang artinya menelan. Ketika seorang menelan makanan, maka tidak ada suara pun, tidak ada bekas, tidak kelihatan, langsung ditelan. Beda dengan kata memakan.
Jika digunakan kata memakan, maka masih ada rupa-rupa bibir ataupun mulut yang mengunyah, ataupun suara kunyahan yang kita kunyah makanan itu. Pun begitu kalau ada orang marah, kalau kita lagi marah, maka jangan kita nampakkan marah itu. Kita telan amarah kita, jangan kita tampakkan marah kita. Itulah orang-orang yang akan disediakan daripada surga Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kalian marah, maka bagimu adalah surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk itu. Telah melatih kita bagaimana menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Ramadan telah melatih kita untuk menahan daripada amarah kita. Dan yang ketiga, yaitu orang yang disediakan daripada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang wal'afina 'anil nas, yaitu bagaimana seorang saling memaafkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak begitu silaf kita, banyak begitu khilaf kita kepada sesama kita. Maka di ujung-ujung Ramadan ini, untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa wal'afina 'anil nas, kita jalin hubungan kita dengan sama manusia dengan cara saling memaafkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hal inilah yang telah dilatih oleh ibadah puasa yang kita laksanakan sampai dengan saat ini, yaitu bagaimana kita dengan puasa ini akan dijalin hubungan kita dengan Allah. Bagaimana puasa ini juga akan menjalin hubungan kita dengan manusia. Kita akan bisa melihat apakah dua hubungan ini akan terus terjalin pasca Ramadan kita laksanakan nanti. Buah daripada takwa yang kita akan dapatkan ketika pasca Ramadan, sehingga ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala pun kita dapatkan nantinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu memperkuat jalinan hubungan antara Allah, hubungan antara manusia. Kita perkuat walaupun pasca Ramadan yang kita laksanakan nantinya, sehingga kita mendapatkan daripada gelar utama orang-orang yang akan mendapatkan surga dan ampunan Allah, yaitu gelar daripada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.